Saya mau tanya, mengapa presiden di Indonesia cuma satu? Menurut undang-undangnya memang hanya satu, tidak boleh satu saja hanya untuk 5 tahun. Setelah 5 tahun boleh dipilih lagi untuk berapa? 5 tahun. Setelah 5 tahun, kemudian atas pertanggungjawaban bisa juga dipilih lagi untuk berapa? 5 tahun. Begitu seterusnya. Ya. Nah, kenapa kamu tanya begitu? Kenapa? Kenapa? Sama kamu tanya begitu? Sama yang suruh tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta channel menelusuri jejak sejarah. Bagaimana kabar hari ini? Saya yakin Anda semua baik-baik saja dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentu kita semua sangat kenal dengan tokoh ini. Ya, benar. Dialah Soeharto yang pernah menjadi Presiden Indonesia yang kedua dan pernah berkuasa selama 32 tahun. Selama dia berkuasa, dia banyak membuat kebijakan-kebijakan yang kontroversi di tengah masyarakat Indonesia. Kontroversi ini nantinya menimbulkan citra buruk terhadap Orde Baru itu sendiri. Kami mencatat ada sejumlah keburukan yang dilakukan oleh Orde Baru. Beberapa di antaranya jarang diungkap ke publik. Apa saja keburukan itu? Marilah kita simak bersama. 1. Sering melakukan pelanggaran HAM. Orde Baru muncul akibat terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang telah mengakibatkan sejumlah petinggi Angkatan Darat tewas dibantai. Pasca peristiwa ini muncullah ketidakpuasan kepada Orde Lama dan Soekarno di kalangan mahasiswa dan Angkatan Darat. Pengaruh Orde Lama dan Soekarno semakin memudar dan berkuasalah Soeharto sejak tahun 1967. Rezim ini dikenal dengan Orde Baru. Salah satu kebijakan politik yang ditempuh di awal Orde Baru adalah membubarkan PKI dan menangkap mereka yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965. Kebijakan politik ini kemudian menjadi liar ketika Orde Baru juga mentargetkan setiap anggota PKI yang tidak terlibat pembantaian petinggi Angkatan Darat. Kebencian Orde Baru kepada PKI yang amat sangat telah membuat ratusan ribu atau bahkan lebih anggota PKI di seluruh Indonesia harus mati tanpa proses pengadilan. Ketika sejumlah orang di Aceh menentang kebijakan pemerintah Orde Baru karena mengeksploitasi kekayaan alam Aceh yang cukup besar dengan tidak diikuti oleh sistem bagi hasil yang disepakati antara pusat dan daerah, mereka pun dicap sebagai musuh negara oleh pemerintah dan harus diperangi. Daripada mereka mati konyol oleh pemerintah Orde Baru, akhirnya dibentuklah gerakan perlawanan yang bernama Aceh Merdeka tahun 1976. Yang kemudian gerakan ini bernama Gerakan Aceh Merdeka. TNI pun diturunkan untuk membasmi kelompok ini. Daerah operasi militer akhirnya diberikan oleh pemerintah Orde Baru kepada Provinsi Aceh sejak tahun 1980. Dampak yang tidak diharapkan dari kebijakan ini adalah banyaknya orang Aceh, terutama para pengusaha, yang menjadi objek pemerasan oknum TNI. Di samping itu juga ada tindakan pemukulan atau pembunuhan akibat salah sangka dan salah tangkap oleh TNI. Tidak terkecuali anak-anak. Biasanya, bila suatu tempat terjadi kontak senjata antara TNI dan GAM, maka rumah dan tempat usaha masyarakat juga dibakar oleh TNI. Ada juga sejumlah wanita Aceh yang mengaku diperkosa, bahkan di antara mereka hamil dan melahirkan. Semua pelaku kejahatan kemanusiaan di Aceh masa Orde Baru tidak ada yang diadili hingga sekarang. Timor Timur yang pernah menjadi bagian dari Indonesia juga merasakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI dan Brimob dalam kasus Santa Cruz. Peristiwa ini terjadi tanggal 12 November 1991
di mana sekelompok pemuda pro kemerdekaan melakukan unjuk rasa dengan berjalan ke komplek pemakaman Santa Cruz. Di sana sudah menunggu pasukan TNI dan BRIMOB. Menurut saksi mata, pasukan TNI memulai penembakan secara brutal kepada pengunjuk rasa yang tidak bersenjata dan hasilnya sekitar 273 orang tewas. Walaupun Pangdam 9 Udayana setelah peristiwa itu telah dipecat dari jabatannya, namun mereka yang terlibat pembantaian tidak pernah dibawa ke pengadilan. Peristiwa pelanggaran HAM yang lain pada masa Orde Baru seperti peristiwa Tanjung Priuk dan penghilangan nyawa para aktivis seperti Wiji Tukul, Noval Al-Katiri, Dedi Hamdun, dan masih banyak lainnya yang sampai sekarang jasadnya belum ditemukan. 2. Membungkam pers. Di awal Orde Baru, kebebasan pers cukup dirasakan oleh insan pers Indonesia. Setelah peristiwa Malari tahun 1974, kebebasan pers mulai hilang di Indonesia. Pers tidak boleh lagi sembarangan memberitakan suatu peristiwa, apalagi yang menimbulkan kecaman terhadap pejabat atau pemerintah Orde Baru. Bila ini terjadi, maka pimpinan redaksi akan ditangkap dan koran atau majalahnya akan ditutup. Ini pernah dialami oleh majalah Tempo, Harian Kompas, koran Sinar Harapan, Pelita, dan koran lainnya sejak tahun 1978. Pengawasan terhadap pers semakin ketat setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1982. Tugas mengawasi pers dilakukan oleh Departemen Penerangan. Apabila pers ingin tetap hidup, maka mereka harus memberitakan hal-hal yang baik tentang pemerintah. Pers pun oleh Orde Baru dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan mereka. 3. Tidak boleh mengkritik pemerintah. Pemerintah Orde Baru sangat alergi bila ada pihak-pihak yang mengkritik mereka. Namun, tindakan mengkritik pemerintah Orde Baru tetap dilakukan oleh beberapa kalangan yang berani, seperti mahasiswa, dosen, aktivis politik, ekonom, seniman, agamawan, insan pers, dan bahkan beberapa purnawirawan TNI. Mereka mengkritik dengan berbagai cara seperti mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan pemerintah di depan umum, menulis, dan membuat karya seni. Ada beberapa tokoh yang tergolong cukup vokal mengkritik pemerintah, seperti Buya Hamka, Sri Bintang Pamungkas, Iwan Fals, Rhoma Irama, A.M. Fatwa, Amin Rais, Gus Dur, Ali Sadikin, dan masih banyak tokoh lainnya. Akibatnya, mereka banyak yang ditangkap oleh aparat TNI atau polisi. Karya-karya mereka pun dilarang muncul di publik. Bahkan yang paling ekstrim, mereka ada yang dibunuh oleh aparat TNI. 4. ABRI dan PNS digunakan untuk mempertahankan kekuasaan presiden. ABRI yang terdiri dari Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian menyalurkan aspirasi politiknya ke fraksi ABRI. Fraksi ini diberikan jatah kursi di MPR dan DPR cukup banyak, tanpa harus menjadi peserta pemilu. Sementara, keluarga TNI dan Polri wajib menyalurkan aspirasi politiknya ke Golkar. Demikian juga dengan PNS dan keluarganya, wajib menyalurkan aspirasi politiknya ke Golkar. Fraksi ABRI dan Golkar di MPR dan DPR saling bantu untuk PNS dan masyarakat sipil lainnya, maka anggota ABRI, khususnya TNI AD, bisa menduduki jabatan-jabatan sipil seperti kepala departemen atau kepala daerah tertentu tanpa harus pensiun. Akibat kebijakan dui fungsi ABRI ini, kekuasaan Presiden Soeharto tetap terus bertahan hingga tahun 1998. 5. Kelemahan Undang-Undang Dasar 1945 digunakan untuk mempertahankan kekuasaan Presiden. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, 6. Maraknya kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam rezim Orde Baru. Pihak tertentu ketika ingin mendapatkan keuntungan ekonomi atau politik, kadang-kadang harus menentang prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan yang ada.
Praktek kolusi seperti ini sering dilakukan di masa Orde Baru, khususnya oleh para pejabat untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari proyek-proyek tertentu yang bernilai tinggi ataupun keuntungan politik untuk mendapatkan kekuasaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Biasanya, pihak yang menentang prosedur akan memberi imbalan tertentu kepada pihak yang membenarkan kecurangan. Praktek korupsi uang negara juga marak terjadi di masa Orde Baru, termasuk di kalangan pejabat untuk memperkaya diri. Agar seorang koruptor selamat dari dugaan korupsi, maka koruptor biasanya melibatkan orang lain dalam melakukan korupsi. Dengan begitu, sesama koruptor akan saling melindungi bila terjerat hukum. Di masa Orde Baru, tindakan korupsi biasanya dengan cara mencari keuntungan dari anggaran belanja negara yang sudah disahkan. Praktek nepotisme juga jadi kebiasaan yang sering dilakukan oleh para pejabat Orde Baru. Biasanya, para pejabat akan memberi berbagai kemudahan untuk kerabat atau temannya agar bisa mendapatkan sesuatu. Misalnya dalam proses meluluskan calon aparatur negara, baik pegawai negeri sipil, polisi, dan TNI. Tentu para pejabat akan mengutamakan keluarga atau temannya dalam proses kelulusan tersebut. Pejabat yang meluluskan kerabat atau temannya akan mendapat imbalan tertentu dari praktek kecurangan tersebut yang nilainya tidak sedikit. 7. Mengkerdilkan partai politik. Di masa Orde Baru, pemerintah menciptakan anggapan bahwa Golkar bukan partai, tapi hanyalah sebuah kelompok dari berbagai profesi atau kekaryaan. Sejak pemilu tahun 1977, posisinya selalu menempati nomor 2 dalam setiap pemilu masa Orde Baru. Nomor 2 dikesankan kepada rakyat adalah netral atau tidak berat sebelah. Berbagai peraturan yang terkait dengan sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia yang menguntungkan Golkar dibuat, seperti PNS dan keluarganya wajib menyalurkan aspirasi politiknya ke Golkar. Bila ada PNS yang ingin menjadi pengurus Golkar, sangat mudah. Namun hal ini sangat sulit bila ada PNS mau menyalurkan aspirasi politiknya ke P3 atau ke PDI, apalagi menjadi pengurusnya, maka harus mendapat izin dari atasannya. Bisa dipastikan, izinnya tidak akan pernah keluar. P3 yang berlambang Ka'bah pada pemilu tahun 1977 adalah pesaing berat Golkar yang basis pendukungnya adalah umat Islam. Agar tidak terkesan partai Islam, maka P3 ditekan habis-habisan oleh pemerintah Orde Baru agar tidak lagi menggunakan gambar Ka'bah sebagai lambang partai. Di samping itu, P3 wajib mengganti azas partai dari Islam ke Pancasila. Hal serupa juga berlaku untuk PDI, harus berazas Pancasila. Akibat pemerintah ikut campur dalam urusan intern P3 dan PDI membuat Golkar semakin kuat. Sementara P3 dan PDI semakin tak berdaya. 8. Pernah melegalkan maksiat. Gema revolusi Islam di Iran tahun 1979 menjalar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Kaum ulama di Indonesia mulai bersemangat mengajak umat Islam agar berperilaku baik sesuai ajaran Islam. Apalagi di Indonesia era 1980-an masih banyak kegiatan perjudian, mabuk-mabukan, perzinahan, membuka aurat, praktek riba, dan lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut dilegalkan oleh pemerintah Orde Baru untuk mengisi kas pemerintah dengan nilai yang cukup besar. Praktek maksiat yang dilegalkan oleh pemerintah Orde Baru seperti judi olahraga yang bernama Porkas. Keuntungan dari Porkas digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh pemerintah. Peredaran minuman keras tidak dilarang, bahkan produsen minuman keras dilindungi karena telah memberikan cukai yang tinggi ke kas pemerintah. Membuka lokalisasi WTS, salah satunya di Kramat Tunggak, telah membuka peluang kerja kepada kaum asusila, termasuk kepada puluhan ribu orang lainnya, di dalam atau di luar lokalisasi.
Bagi pemerintah Orde Baru, tentu mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Hingga awal era 1980-an, seorang karyawati atau siswi muslimah yang sudah remaja tidak boleh berjilbab di kantor atau di sekolahnya. Khusus pakaian PNS atau siswa sudah ada ketentuannya dan tidak boleh mencirikan pakaian agama tertentu. Ketika jilbab mulai ngetren di masyarakat pertengahan era 1980-an, banyak kasus tidak menyenangkan diterima oleh kaum muslimah, khususnya di kantor atau di sekolah. Mereka dianggap kelompok Islam radikal dan patut dicurigai. Kebijakan melegalkan berbagai maksiat oleh Orde Baru telah meningkatkan tindak kriminal di dalam masyarakat. Hal ini telah menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, termasuk kalangan umat Islam. Kampanye anti judi, zina, riba, membuka aurat, mabuk-mabukan, dan minum-minuman keras dilakukan di mana-mana, khususnya oleh umat Islam dan ulama. Kampanye ini telah membuat para pelaku bisnis maksiat dan pemerintah Orde Baru menentang mereka yang vokal menyuarakan anti maksiat. Kelompok anti maksiat oleh Orde Baru dianggap penghambat pembangunan. 9. Memeras sumber daya alam provinsi kaya. Bukan rahasia bahwa beberapa provinsi di Indonesia memiliki kekayaan alam dengan nilai yang luar biasa, seperti Papua, Aceh, Kalimantan Timur, Riau, dan Sumatera Selatan. Ketika Orde Baru berkuasa, rezim ini membuat berbagai pembangunan di segala bidang, termasuk industri. Hutang luar negeri pun dilakukan ke berbagai negara atau lembaga keuangan dunia seperti IMF, Bank Dunia, dan lainnya untuk membiayai eksploitasi sumber daya alam Indonesia. Keuntungan yang didapat dari sumber daya alam provinsi kaya sangat banyak digunakan oleh pemerintah Orde Baru untuk membangun berbagai infrastruktur di Pulau Jawa. Sisanya untuk kepentingan lain seperti membayar gaji aparatur negara. Sementara yang dikembalikan untuk provinsi kaya tidak mencapai 5% dari yang mereka setor ke kas pemerintah pusat. Ironisnya, pembangunan infrastruktur di provinsi kaya tidak secepat seperti di Pulau Jawa. Masyarakat provinsi kaya juga umumnya hidup miskin. Terjadilah kecemburuan provinsi kaya terhadap provinsi yang ada di Jawa. Pasca Timur Timur bergabung dengan Indonesia, untuk mengejar ketinggalan pembangunan di provinsi ke-27 yang miskin sumber daya alamnya, dilakukanlah pembangunan secepatnya di segala bidang. Salah satu sumber dananya berasal dari provinsi-provinsi kaya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, provinsi termuda ini hampir setara infrastrukturnya dengan provinsi lain yang lebih tua. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah Orde Baru sebagai cara meredam kecaman beberapa negara yang menganggap Indonesia telah mencaplok wilayah jajahan Portugis, yaitu Timur Timur. 10. Operasi Petrus. Petrus singkatan dari penembakan misterius, adalah sebuah operasi rahasia yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru di era 1980-an karena sangat meningkatnya tindak kriminal di kota-kota besar di Jawa, khususnya Jakarta. Saat itu, Kapolda Metro Jaya adalah Maijen Polisi Anton Sujarwo, berhasil menekan angka kejahatan secara drastis di Jakarta tahun 1982. Hal ini diapresiasi oleh Presiden Soeharto. Untuk lebih menekan tindak kriminal, Presiden Soeharto mengajak TNI ikut serta. Dilaksanakanlah operasi Celurit di Jakarta sejak Januari 1983, yang kemudian diikuti oleh provinsi lain. Tahun 1983, Kodam Diponegoro ikut serius menekan pelaku kriminal dengan membuat operasi Petrus yang dijalankan di Yogyakarta secara rahasia. Operasi ini kemudian dikembangkan oleh TNI ke kota-kota lainnya. Ribuan pelaku kriminal berhasil diculik, kemudian ditembak mati dengan tangan dan leher terikat. Mayat mereka dimasukkan ke dalam karung yang diletakkan di pinggir jalan, dibuang ke sungai atau ke hutan.
Masalah Petrus kemudian muncul pro dan kontra di kalangan praktisi hukum, sosiolog, politisi, pejabat, dan sebagainya. Mereka yang pro terhadap operasi Petrus karena mampu mengurangi pelaku kriminal secara drastis dalam masyarakat. Sedangkan yang tidak setuju karena cara menekan kejahatan dilakukan tidak manusiawi dan bertentangan dengan prosedur hukum. Bukankah Indonesia sejak era Orde Baru sudah dinyatakan sebagai negara hukum, di mana setiap kasus hukum diselesaikan melalui pengadilan? Itulah beberapa sisi buruk Orde Baru yang pernah terjadi di masa lalu. Buruknya beberapa kebijakan Orde Baru tersebut menjadi pemicu runtuhnya Orde Baru pada bulan Mei 1998. Sebenarnya masih ada beberapa sisi buruk lainnya di masa Orde Baru yang memiliki tujuan tertentu. Namun karena terbatasnya waktu, tidak mungkin dibahas semuanya. Kita berharap para pemimpin Indonesia ke depan harus banyak belajar dari berbagai kegagalan dan keberhasilan para pemimpin kita di masa lalu. Setiap keburukan tidaklah perlu ditiru, dan setiap keberhasilan harus dipelajari apa yang menjadi kelemahannya. Dengan begitu, kita bisa meningkatkan kualitas sebuah keberhasilan di masa depan. Semoga pembahasan di kesempatan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Sebelum saya akhiri, mohon Anda menekan tombol like, komen, subscribe, dan share. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.